Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad qamaril wujudi fi hadal yaum wa fi kulli yaumin fi yaumil maut sirran wa jahran fi dini wa dunyaya wal akhirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji kembali, menyingkap nasihat-nasihat dari Tuan Guru kita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita, barokah bagi kita, petunjuk dari Allah bagi kita untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang insya Allah pada tema kali ini, jangan terlalu fanatisme golongan dan berjuhudlah, hiduplah berjuhud. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan alam Habibana Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, pengikut tabi'in, para syuhada, para solihin, sampai ke kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatul ibna di yaumil qiyamah. Izinkan saya untuk membacakan dari teks kitab beliau dalam kitab Al-Fathur Rabbani. Kata beliau, diceritakan dari Amirul Mukminin Al-Mu'tasim Billah, ketika hendak wafat dia berkata, "Demi Allah, aku bertobat kepada Allah atas perbuatanku terhadap Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu." Nah, sesungguhnya aku benar-benar mengetahui keadaannya, sedangkan orang lain hanya ikut-ikutan saja. Nah, inilah bagus sekali ya, luar biasa dari teks ya, dari isi kitab Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dia menggambarkan dulu peristiwa, tidak semata-mata janganlah engkau fanatisme ya, janganlah engkau berlebihan fanatisme. Beliau menggambarkan dulu, menceritakan dulu kisahnya ini sekitar 227 Hijriah atau 842 ya Masehi, kalau nggak salah ya, 842 Masehi. Nah, ini pada masa Amirul Mukminin Al-Mu'tasim Billah adalah bermazhab Mu'tazilah, dan bahwa yang berpendapat Mu'tazilah ini menganggap bahwa Al-Quran ini adalah makhluk, sementara Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah, Al-Quran ini adalah wahyu dari Allah. Sehingga pada masa kepemimpinan Al-Mu'tasim Billah, Ahmad bin Hanbal adalah gurunya Tuan kita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bermazhab Hambali dan bermazhab Syafi'i, yang pertemuan kemarin kita bahas. Dan dihukumlah Ahmad bin Hanbal pada masa kekuasaannya, karena didukung oleh ulama-ulama pada waktu itu yang menganut Mu'tazilah, yang berpendapat bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Sementara Ibnu bin Hanbal, Imam Hambali, yang berpendapat bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Nah, di akhir hayatnya ketika wafat dia bertobat kepada Allah. "Demi Allah, aku bertobat kepada Allah atas perbuatanku terhadap Ahmad bin Hanbal. Sungguhnya aku benar-benar mengetahui keadaannya." Keadaannya itu berarti dia mengetahui, mengimani bahwa Al-Quran itulah kalamullah, bukan makhluk, sedangkan orang lain hanya ikutan-ikutan saja. Dan dalam keadaan Mu'tazilah tersebut,
kemudian Al-Quran adalah makhluk, orang lain hanya fanatisme ikut-ikutan saja. Nah disinilah Syekh mengangkat tema dan saya mengangkat tema ya sendiri, artinya dalam pemikiran saya sendiri bahwa di sini tidak boleh fanatisme terhadap golongan sehingga akan merugikan orang lain. Ini dicontohkan pada masa Al-Mutasim Billah merugikan gurunya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Ahmad bin Hambal. Maka beliau janganlah terlalu fanatisme terhadap golongan. Maka beliau melanjutkan teksnya, wahai si miskin, tinggalkanlah perkataan yang tidak berguna. Artinya apa? Perkataan yang tidak berguna itu tidak sesuai dengan perkataan yang kehendak Allah dan Rasulnya. Ini perkataan yang di dalamnya ada terlalu mementingkan kepentingannya ya. Wahai si miskin, tinggallah perkataan yang tidak berguna ya, tidak berguna. Makanya jauhilah perkataan-perkataan yang tidak berguna, berkatalah yang bermanfaat ya. Jangan berkata maka si miskin itu perkataan yang tidak berguna. Kenapa? Emang kalau Syekh itu diantaranya si miskin. Artinya di sini adalah perkataan yang tidak berguna. Di si miskin itu bukan berarti hartanya yang kurang, bukan berarti jabatan, tapi si miskin itu perkataan yang tidak berguna. Kemudian kata Syekh, janganlah terlalu fanatik terhadap mazhab ya. Mazhab ya. Ya, fanatik boleh, tapi jangan terlalu fanatik. Kalau terlalu itu akan bisa merugikan orang lain, bahkan mengkerdilkan orang lain, menghina orang lain ya, menghina orang lain. Di kita tentunya ada mazhab Imam Syafi'i, Imam Hambali ya, Imam Syafi'i, Imam Hambali, kemudian imam yang lainnya ya, Imam Hanafi ya. Nah, di sini jangan fanatik terhadap mazhab ya, jangan terlalu fanatik terhadap mazhab. Bisa jadi kalau terlalu fanatik boleh kita saya pun madhab Syafi'i ya, madhab Syafi'i. Dan jangan terlalu fanatik terhadap madhab sehingga merugikan madhab yang lain. Kemudian kata saya, sibukkanlah dirimu dengan sesuatu yang berguna dunia dan akhirat, yaitu kembali kepada tujuan hidup kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah. Suatu berguna bagimu di dunia dan akhirat ya, di dunia dan akhirat. Di dunia tentunya silakan pangtashiru fil ardi wabtagu min fadilah, menyebarlah ke muka bumi, carilah karunia Allah, bertebaralanlah di muka bumi dan carilah karunia Allah. Silakan berguna bagi di dunia, bermanfaat bagi orang lain, dan tentunya di akhirat pun kita akan bahagia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhanku, berilah kesuksesan dunia dan akhirat. Nah, jadi kata Syekh, tinggalkanlah perkataan yang tidak berguna, janganlah terlalu fanatik kepada mazhab, dan sibukkanlah dirimu dengan sesuatu yang berguna bagimu di dunia dan akhirat. Kata Syekh, kemudian sebentar lagi engkau akan melihat kebaikanmu. Sebentar lagi engkau akan melihat kebaikanmu, dan ingatlah ucapanku, maka akan melihat ketika ditikam kepalamu tidak ada perbannya. Tidak ada perban. Jadi artinya apa yang disampaikan oleh Syekh, nanti ketika kita mau meninggal ya,
Mau meninggal kalau tidak ada perbannya itu artinya apa? Tidak ada perban di sini artinya tidak menyiapkan diri beribadah, tidak menyiapkan diri untuk beramal, tidak menyiapkan diri untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ditikam di kepalamu tidak ada perban. Tapi kalau ada perban, di kepalanya ada perban, artinya menyiapkan. Kalau mau meninggal itu menyiapkan amal, bertaubat, ya ibadah kepada Allah, husnul khotimah. Kalau tidak diperban berarti su'ul khotimah. Su'ul khotimah itu adalah mati dalam keadaan tidak baik di akhir hayatnya. Tapi kalau husnul khotimah ada perban, ya disiapkan perbannya, insya Allah lukanya akan sembuh. Insya Allah itu meninggalnya husnul khotimah. Kata saya, bagaimana mungkin luka itu dapat sembuh? Artinya ketika kita meninggal tidak ada perban di kepala, tidak disiapkan hidup kita, tidak disiapkan hidup kita, tidak bertobat dulu, kita kotor menghadap Allah, Allah sementara suci, maka bagaimana itu dapat disembuhkan? Ya. Kemudian kata Syekh, kosongkanlah hatimu dari cita-cita dunia. Hati ini harus bercita-cita akhirat. Jangan bercita-cita dunia. Pikiran boleh dunia, tapi hati adalah akhirat. Nurani adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nurani adalah hati yang terdalam. Kalau hati ini harus adalah akhirat. Kalau nurani adalah Allah. Kalau pikiran boleh adalah dunia, tapi jangan dimasukkan ke dalam hati. Kata Syekh, banyak yang berlomba-lomba dalam kehidupan dunia, sedikit untuk kehidupan akhirat, dan sangat sedikit sekali untuk kehidupan untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kata Syekh seperti itu. Sebentar lagi engkau akan meninggalnya. Tidak akan harta, tidak akan dibawa jabatan, tidak akan dibawa istri pun sama, tidak akan dibawa, semuanya tidak akan dibawa. Kita hanya membawa amal saja, amal saja. Nah, umat Nabi Muhammad itu 60-70, itu pun sedikit. A'darullah, sakit dan sakit, ya, sakit dan kesananya 6-70. Kalau ada itu bonus dari Allah, maka gunakanlah umur kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kau mencari kesenangan, hidup tidak akan pernah engkau capai. Jadi di dunia ini jangan mencari kesenangan saja, ibadah. Karena Nabi SAW bersabda, al-aisyu aisyul akhirah, kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Al-aisyu aisyul akhirah, kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Makanya di sini selanjutnya berdasarkan Al-Quran, menjauhi perkataan sia-sia, fanatisme, ta'asyub. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang menjauhkan diri perbuatan perkataan dan perkataan yang tidak berguna. Nah, di sini kita kalau menyaksikan banyak sekali tokoh-tokoh, para alim ulama, ya, tokoh-tokoh saling sikut, ya, saling memojokkan. Makanya di sini jangan terlalu fanatisme, ya. Jangan terlalu. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji hambanya yang menjauhi perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Walladzina hum 'anil lagwi muridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna adalah orang-orang yang muflihun, orang yang bahagia, orang yang sukses. Kemudian dalil hadis Rasulullah SAW,
Barang siapa yang bertempur, ini dari hadis Muslim nomor 1848. Barang siapa bertempur di bawah bendera kebutaan tidak jelas, membela fanatisme golongan atau menyuruh kepada fanatisme golongan, lalu ia terbunuh, maka matilah seperti mati jahiliyah. Kalau dalam keadaan kemudian menjelek-jelekan, dalam keadaan menjelekkan satu golongan lain padahal adalah mukmin bersaudara, kemudian menjelek-jelekan, kemudian meninggal, maka matinya jahiliyah. Kalau di sini bertempur di bawah bendera kebutaan, ya, membela fanatisme golongan, menyeru kepada fanatisme lalu terbunuh kata Rasul, maka matinya naudzubillahi min dalik, matinya adalah mati jahiliyah. Kemudian Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa Imam Syafi'i adalah rendah hati dengan sikapnya, dengan pendapatnya. Kalau ini dalam kitab Al-Majmu' karangan Imam Nawawi, ya, itu apabila kalian Imam Syafi'i ya rahimahullah mengingatkan agar tidak bersikap fanatik buta terhadap pendapatnya. Apabila kalian menemukan di dalam kitabku sesuatu yang menyelisih sunnah Rasulullah, maka berpendapatlah dengan sunnah Rasulullah, tinggalkanlah pendapatku. Jadi kata Imam Syafi'i, kalau ada dari pendapatku, dari kitabku itu kalau tidak menemukan bertentangan dengan sunnah Rasulullah, maka tinggalkanlah pendapatku. Itu sekelas Imam Syafi'i. Kemudian menyibukkan diri yang bermanfaat, menyibukkan hal yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala merintahkan untuk beramal soleh setelah menyelesaikan sesuatu urusan. Faida faragta fangsab wa ila rabbika farghab. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanlah kami berharap. Jadi kita tidak meninggalkan dunia, tetap kita bekerja, tapi untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menegaskan lagi, Rasulullah SAW menegaskan lagi dari hadis riwayat Tirmidzi nomor 2317, hadis hasan, di antara tanda kebaikan Islam seorang adalah dia meninggalkan apa yang tidak berguna baginya. Jadi di antara tanda kebaikan Islam seseorang, dia meninggalkan apa yang tidak berguna baginya. Kemudian pendapat ulama Hasan Al-Basri rahimahullah berkata tentang tanda Allah berpaling dari seorang hamba. Di antara tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berpaling dari seorang hamba adalah menjadikannya sibuk dalam hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Di antara tanda bagi Allah Subhanahu wa taala telah berpaling dari seorang hamba, menjadikannya sibuk yang tidak bermanfaat. Jadi kalau kita sibuk hal-hal yang tidak bermanfaat, maka tanda-tanda Allah berpaling dari hamba tersebut, ya. Ya, jadi seperti itulah hadis-hadis, kemudian dalil-dalil Al-Quran mengenai apa yang disampaikan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bahwa jangan terlalu kita fanatisme terhadap golongan sehingga akan merugikan atau menghina golongan-golongan yang lain. Maka beliau mengatakan itu si miskin. Miskin ini adalah sebuah nasihat, yaitu diantaranya perkataan yang tidak berguna. Kemudian jangan terlalu fanatik kepada mazhab, sibukkanlah suatu yang berguna bagi dunia dan akhirat. Kemudian kalau kita mempersiapkan diri dalam meninggal, ya, mempersiapkan diri untuk menghadap Allah, beliau menggambarkan di sini kepalamu tidak ada perban. Artinya di sini jangan sampai kita tidak mempersiapkan diri kita untuk kembali kepada Allah.
Jadi kepala itu harus ada perbannya, yaitu dengan amal soleh, taubat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti lagi engkau akan meninggalnya. Jadi kalau di sini kalau ada perban, insya Allah husnul khotimah. Kalau tidak ada perban dalam kepalanya, itu su'ul khotimah. Mudah-mudahan kita husnul khotimah. Nah, dijelaskan dalam sabda Nabi, kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Wa iyyakum syobam faminallah wa iyyakum khatam famini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.